pembahasan awal hingga di akhir. Saya kebetulan mendampingi Pak Menko di tanggal 10 Juli kemarin. Sekalipun saat itu sudah ada kesepakatan awal, belum memang putus di antara komunikasi Presiden kita dengan Presiden Trump, tapi tetap ditekankan untuk SKA. Dan Pak Menko saat itu menjamin tidak ada transshipment di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Nah, jaminan ini yang harus kita pastikan supaya akuntabilitas kita, integritas kita juga sebagai bangsa, saat itu adalah Pak Menko sudah menjamin, disampaikan kembali, itu bisa kita jalankan. Ya. Nah, kami mendapat beberapa masukan dari asosiasi, baik secara formal tertulis maupun secara lisan. Di antaranya adalah dari Asosiasi Persekilan Indonesia yang pada prinsipnya di surat tersebut memberikan posisi saat ini penerbitan SKA. Nah, selanjutnya ada usulan juga terkait dengan pemerintah AS ini yang telah dilakukan oleh negara-negara tetangga. Hal yang sama juga disampaikan oleh Asosiasi Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan dari HIMKI, kurang lebih sama isinya. Dan secara lisan saya kira kawan-kawan di APSIPIA sudah menyampaikan juga di rapat terakhir kemarin yang dipimpin oleh Pak Eko dan beberapa stakeholders lainnya. Jadi di siang hari ini kita coba menyimpulkan kembali hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai jaminan bahwa transshipment itu di Indonesia dalam artian tadi definisi yang unfair gitu ya, itu tidak terjadi, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita baca definisi nanti transshipment, kawan-kawan bea cukai pasti bisa melihat bahwa memang ada jaminan juga untuk transshipment itu. Tetapi dalam hal ini yang mau kita bahas adalah yang sifatnya unfair, ya. Dan Pak Menko saat itu bilang ya, tidak mungkin kita setuju dengan transshipment karena tidak akan meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia. Kira-kira seperti itu posisi Pak kita Indonesia saat itu yang disampaikan oleh Pak Menko. Nah, Bapak Ibu, saya kira ini adalah rapat kita yang kemarin yang dipimpin oleh Pak Asdep Eko. Bisa dilihat tanpa saya harus baca, saya kira ya. Dan saya yakin kita semua sudah mendapatkan informasi itu. Nah, saat ini kita coba bahas kembali model ataupun best practice yang sudah dilakukan oleh beberapa negara tetangga yang memang bisa kita terapkan. Kunci dari Pak Menko kemarin arahan adalah itu tentu harus kita digitalisasi supaya ya bisa kita melakukan pelayanan kepada publik tanpa harus ada kegaduhan maupun antrian yang panjang nantinya kalau ada perubahan-perubahan regulasi. Yang kedua, arahan beliau adalah pastikan yang akan kita tempuh bisa kita jamin pelaksanaannya secara akuntabel dan memang sejauh ini ada best practice yang sudah dilakukan oleh dunia internasional. Nah, kita lihat Bapak Ibu di kalau Malaysia seperti apa ini? Ya, sudah ada peraturan khusus untuk Amerika ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk khusus untuk Amerika dia buat usulan khusus kemarin itu, bahwa yang menerbitkan SKA khusus ke Amerika adalah kalau di sini instansi pusat lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian Thailand juga ada seperti itu. Vietnam, Singapura juga sudah melakukan antisipasi dalam rangka kemarin mereka sebelum negosiasi. Tapi ini pada saat negosiasi kemarin kita pastikan bahwa memang tidak ada transshipment di Indonesia. Baik, saya kira itu. Ini kita dengarkan dulu nanti dari kawan-kawan di Kemendak dan Bea Cukai.
sebelum kita ke pelaku usaha ya. Silakan. Dari Kemendak ada? Iya Pak. Silakan Pak. Iya Pak. Terkait surat keterangan asal barang sebenarnya tidak hanya Kementerian Perdagangan namun juga dari teman-teman bea cukai Pak. Surat keterangan asal ini didasari oleh beberapa peraturan. Memang pada dasarnya ada di Permendak 7. Dari awalnya Kepres nomor 58 tahun 1971 Pak, untuk penetapan pejabat yang berwenang untuk menerbitkan SKA. Lalu untuk ketentuan asal barangnya sendiri diatur di Permendak nomor 7 tahun 2014. Misalnya tentang cara penerbitan SKA diatur di Permendak nomor 24 tahun 2018. Nah, Permendak ini di tahun 2021 hingga 2023 kita keluarkan Pak untuk mengatur sesuai dengan kesepakatan dengan negara mitra Pak. Hari ini untuk mengatur terutama ketika seorang pelaku usaha atau sebuah eksportir ingin mendapatkan tarif preferensi. Itu satu. Sejauh ini memang untuk bentuknya memang ada yang hard copy dan soft copy. Hard copy, soft copy sendiri, kalau soft copy sendiri sesuai dengan kesepakatan dengan negara mitra, baru kita tentukan bentuk soft copy-nya seperti apa. Kalau untuk hard copy-nya sendiri masih dipertahankan itu untuk IACEPA, IKCEPA, ACIP, A3 dan UAI. Lalu dalam perkembangannya Eropa sendiri sudah berevolusi Pak, tidak surat keterangan asal tapi deklarasi asal barang. Kalau SK itu bentuknya form, deklarasi ini sebuah statement bahwa itu memang asalnya dari negara tertentu. Namun tentunya dengan kesepakatan yang sudah disepakati Indonesia dengan Eropa. Kementerian Perdagangan sendiri membawa 97 institusi penerbit SKA Pak. Dan menurut kami SKA ini kembali lagi untuk kepentingan pelaku usaha ekspor Pak. Terutama seperti Bapak bilang tadi, dengan negara mitra khususnya Amerika, mereka concern dengan circumvention. Di tahun ini saja, di awal tahun kami bersama rekan-rekan di Bea Cukai mendampingi OLAF dari Eropa untuk verifikasi. Bahkan di bulan Juni kami juga mendampingi USCBP untuk 5 perusahaan yang diindikasi atau diduga barangnya terkait circumvention dari negara lain. Sehingga penting Pak, dan tentunya sebenarnya apabila pengeluaran SK ini sudah sesuai dengan parameternya, apalagi yang mungkin dari teman-teman teknis bisa membantu saya, yang paling penting adalah ketika hitung-hitungan atau cost structure-nya Pak dalam menentukan barang itu asalnya dari mana. Itu yang paling sulit Pak sebenarnya. Ini yang harus kita jaga Pak. Gimana Pak? Apa yang paling penting? Parameter Pak. Dalam penghitungan, dalam menghitung atau menentukan suatu barang itu asalnya dari Indonesia. Ya. Itu ada itunya, ada acuannya. Ada hitungannya Pak. Dan acuannya di mana? Di setiap perundingan kita dengan negara-negara, dan itu berbeda-beda Pak. Berbeda-beda cara ngitungnya. Setiap perundingan untuk cost structure. Betul Pak. Nah, sehingga di situ kesepakatannya seperti apa? Misalkan kita dengan Eropa 40% itu ketika itu cost structure-nya kita dari kita, baru kita bisa tentukan bahwa itu adalah barang dari kita Pak. Nah itu dihitung Pak. Nah, oke. Jadi ada perhitungan ya? Ada perhitungannya Pak. Nah itu yang membuat perhitungan itu self declaration atau ada lembaga yang menghitung? Ada lembaga yang self declaration. Benar? Self declaration kemudian di endorse oleh penerbit tadi. Berarti penerbit itu menelaah self declaration itu kira-kira gitulah ya. Oke.
demikian Pak. Sehingga sekarang ini menjadi concern dengan negara mitra kita yang lain. Misalnya mungkin Atau biar lebih jelas kita ini aja, kita ngurus Amerika aja dulu ya. ya, Ya, itu itu aja dulu ya, terfokus dulu ya. Iya. Nanti seluruh dunia ini kita mikirin, ya nggak selesai kita dalam 2 jam ini. Amerika aja dulu kita coba ini kan. Apa kira-kira solusi nanti yang kita lakukan untuk memastikan tadi ya jaminan kita ke Amerika ini. Iya Pak. Silakan Pak. Ya, kalau untuk di Amerika sendiri itu formnya form apa? Itu Oke. terkait GSP Pak. Ya. Nah, RPC-nya sekarang yang diminta ini 35%. Oke. Nah, sejauh ini sih itu sih Pak. Kalau yang 35%. 35%. Ada contoh barang nggak kira-kira yang bisa kita lihat? Kayak apa itu? SKA yang ke Amerika ini? Kalau paling banyak kan ekspor kita paling mudah misalnya Pak yang tergambarkan kita dari kain, dari benang. Bisa ambil diakses dari- nggak di? Ini kan sudah online ya, Sudah. yang di Kemendakan. Ya. Bisa kita akses? Kayak apa? Contohnya belum? Bagaimana? Iya. Kan apply-nya tadi kalau saya lihat kan ke Kemendak kan? Kalau yang Kemendaknya ya. Inatrade ya namanya biasanya apa? Yang Beda kita Pak, ISK Pak. ISK ya. Iya. ISK namanya. ISK. Oke. Nggak, kita mau memastikan juga kalau nanti kita berlakukan Pak Menko arahnya itu sudah bisa online dan lancar kira-kira begitu. Kalau online ya Pak, memang kita lakukan secara Oh. online. Mari kita coba cek. Berarti kawan-kawan yang 97 yang menerbitkan SKA ini ya harus paham betul ya cara menghitungnya. Kali mereka ditunjuk izin sudah ada Iya. tim kami mengajarkan Mengajarkan ya. mengajarkan Oke. cara penghitungannya. Amerika. Apa Pak ya, kita sambil lihat-lihat ya, Bapak Ibu ya. Nah, ya kita sampai hal yang teknis kita iniin lah, biar paham semua kita. Kalian saya juga belajar semua kita ini. Apa yang perlu. Izin Bapak mungkin Silakan. dari teknisnya dari Kemendak yang akan mengarahkan Pak. Silakan. Kita dikai. Ya. Baik. Izin Pak Dir. Izin Pak. Ya. Ya, ini tampilan dari website kami sk.kemendak.go.id terkait dengan penerbitan. Bisa yang pertama bisa kita cek dulu secara peraturannya ada yang berupa perjanjian perdagangan maupun peraturan domestik. Dalam hal ini terkait dengan US kita tidak ada regulasi domestiknya, jadi kita mengikuti perjanjian perdagangan. Boleh diklik perjanjian perdagangan. Nanti di sini ada GSP. Nah, di sini ada GSP US buat panduannya. Kalau misalnya untuk penerbitan, nanti pelaku usaha dapat mengakses melalui login. Untuk pelaku usaha sudah based on data OSS, jadi loginnya menggunakan akun OSS untuk pendaftaran yang nantinya harus mendaftar sebagai hak akses terlebih dahulu dan nanti akan dicek oleh IFSCA. Oleh IFSCA di seluruh Indonesia yang ada saat ini ada 97, dan ketika sudah diakses, sudah mendapatkan hak akses baru bisa menerbitkan melalui website kami ini. Untuk tata cara penerbitan sendiri nanti mungkin bisa di back, ada di peraturan, boleh di klik peraturan. Untuk tata cara penerbitannya, pengajuannya bagi para pelaku usaha bisa diakses Permendak 24 tahun 2018 beserta turunannya. Hingga saat ini ada perubahan keempat. Yang izin boleh di peraturan tadi ya. Nomor 24
bawah boleh ya. Nah ya, ini nomor 5. Ini acuan dasarnya untuk surat keterangan asal. Dalam hal ini nah di sini boleh diklik suratnya, nanti ada form SKA di dalamnya. Jadi kalau di scroll mengajukan ke bawah. masuk lewat OSS, pakai akun OSS. Iya Pak, lewat Oke, website kami. ajukan, nanti dia submit semua perhitungan dia yang self declaration tadi. Betul Pak. Jadi Oke. nanti ada formnya, saya isi data, Ya. data barang termasuk nanti pemenuhan kami sebutnya rules of origin Pak, Ya. yaitu ketentuan asalnya sesuai dengan perjanjian ataupun peraturan masing-masing perjanjian gitu Pak, agreement. Oke. Nah boleh di ke bawah lagi untuk ini atas ini pengajuan cost structure-nya Pak. Jadi nanti based on cost structure, apakah itu nanti memenuhi perhitungannya ataupun peraturannya, ketentuannya bisa berupa persentase. Contohnya RVC, QVC bisa juga berupa perubahan yang signifikan Pak, atau adanya proses produksi atau substantial transformation kami menyebutnya. Nah ini nanti pelaku usaha menginput, nanti akan keluar hasilnya. Dan untuk formnya ada di bawah. Lagi di lampiran selanjutnya. Nah ini untuk form A-nya Pak. Jadi untuk GSP keseluruhan kecuali untuk saat ini EU, mohon maaf, EU sudah bentuknya DAB. Nah selain itu GSP masih berupa form A pengajuannya, Oke. termasuk Itu yang untuk Amerika ya? termasuk Amerika, betul. Ya. Nah di sini bentuk formnya di bawah nanti akan ada overleaf note, boleh di scroll lagi. Nah ini overleaf note ini acuan terkait dengan pemberi GSP-nya, termasuk syarat-syaratnya dalam hal ketentuan asal barangnya ada di poin 3B atas, mohon maaf. Nah di sini boleh ke bawah lagi atau diperbesar. Nah ya, jadi memang kalau misal ya, untuk United States, untuk US ini dipersyaratkan 35% dengan ketentuan penulisannya pun sudah ditentukan Pak. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan GSP, kurang lebih teknisnya seperti ini Pak. Meskipun di luar ini juga mungkin ada Baik. yang non preferensinya juga ya Pak. Jadi katakanlah form tadi diisi. Bagaimana si verifikator memverifikasi sebelum menandatangani SK-nya? Secara teknis izin ya, Ya. baik. Secara teknis nanti untuk pemeriksaan Ya. IPSKA memeriksa dari yang pertama cost structure-nya Pak, tadi yang tabel tadi Ya. didukung dengan dokumen-dokumen pendukung, baik itu invoice, packing list, PEB, Itu dilampirin BL. semua ya? Iya Pak. Jadi itu based on Permendak 24 Pak. Oke. Ada di Permendak, PEB, BL, invoice, packing list, dan cost structure tadi. Dari cost structure tadi kami periksa kesesuaiannya. Jika memang diragukan, dalam Permendak kami juga diperbolehkan untuk periksa lapangan. Oke. Periksa lapangan. Kalau ada keraguan gitu ya? Iya, ada dua hal Pak. Biasanya kalau misalnya di Permendak kami secara tertulis, yang pertama untuk penerbitan pertama kali, dan yang kedua jika memang ada keraguan, jika memang sudah Oh, jadi sering penerbitan pertama kali cek lapangan? dapat Pak, Oh, dapat dapat. ya. Oh, Kami oke. bentuknya based on dokumen dulu terlebih dahulu, untuk selanjutnya untuk memeriksa lapangan terkait dua hal tersebut. Baik. Nah setelah itu dicek kesesuaiannya antara dokumen pendukung dengan cost structure ini, baik secara komponen-komponennya, apakah ada kandungan dari luar negerinya, apakah memang semuanya kandungan lokal, dan dihitung dengan komponen-komponen lainnya termasuk proses produksi, karyawan, profit dan lain sebagainya.
Nah ini kurang lebih based on FOB Pak kita. Ya, Pak ya. Nah, kalau untuk secara sistemnya, tapi nanti disesuaikan lagi sesuai dengan negaranya. Contoh kalau dengan Amerika ini biasanya untuk GSP baik itu EU, Amerika biasanya menggunakan export. Jadi kalau export price ini cakupannya barangnya aja Pak. Gitu. Jadi dari poin A, B dan C-nya. Nah, A, B dan C. Oke. mungkin itu Pak. Ya. Terima kasih. Ada yang tambahkan Pak Dion? Cukup? Ya kita ke kawan-kawan Bea Cukai. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Kalau dari kami Pak, sebetulnya kalau untuk ROO ini atau surat keterangan asal, ini dokumen yang sangat penting dalam ekspor impor nanti untuk satu barang mendapatkan tarif referensi di dalam satu skema, apakah perdagangan bebas maupun yang tadi GSP. Dalam hal ini kalau kami Pak di Bea Cukai lebih ke instansi yang menerima Pak, sehingga kalau nanti ada barang dari US di sini kami yang meneliti, sedangkan kalau teman-teman Kemendak tadi dari sisi penerbitan mungkin kami kalau dalam hari-hari negosiasi melengkapi Pak, saling melengkapi terkait tarif US. Kalau yang kami dengar dari US itu Pak, karena kita belum ada teks yang ini, kalau menurut mereka itu nanti adalah lebih ke non preferensial. Jadi kemungkinan RUU-nya akan mengikuti mereka. Kemungkinan kita tidak negosiasi secara seperti kita FTA. Jadi kalau tarif preferensial jadi akan dilihat nanti dari isunya untuk produk apakah itu sudah sesuai berasal dari Indonesia atau tidak. Dengan CBP sendiri tadi disampaikan Pak Dir Pas juga, kami sudah saling membantu nih Pak dari beberapa penelitian anti trade circumvention yang dari CBP. Kalau dihitung-hitung dari periode 2020 sampai sekarang sudah ada 17 penyelidikan perusahaan Indonesia. Dari 17 itu 9 lokasinya di Batam, kemudian 3 ada di antara 20 sampai 22. Oh, 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun 17 ya. Ada 17 Pak ya. Ya. Dari 17 itu ada yang sudah kami dapat feedback Pak. Ya. Kebanyakan tidak ditemukan bukti substansial Pak. Jadi mereka membatalkan dugaan upaya circumvention. Ya. Tapi ada juga yang untuk perusahaan yang sama ditemukan bukti substansial. Jadi mereka cukup objektif Pak Ya. kelihatannya untuk penyidikan ini. Adanya itu ada kuantitatif dari 17 berapa yang tidak, berapa yang ada. Dari 17 17 ini ada 4 yang tidak. Atau yang ditemukan. yang terbukti 1 Pak. Oh, terbukti baru satu aja. Yang dapat feedbacknya 4. Oh, Ya. terbukti 1 ya. Ya, yang sedang proses ada 2 sedang proses. Baik. Jadi memang kalau di US kelihatannya memang menurut kami cukup objektif ini. Yang kami pikir kira-kira sepertinya waduh ini bisa jadi bukan berasal dari Indonesia, ternyata itu menurut mereka memenuhi Pak. Ya. Jadi ya sangat bagus untuk penyidikannya. Tapi memang dalam rangka tarif yang baru ini
mereka akan sangat strict dengan illegal transshipment. Ya. Bisa sanksinya bisa sampai 40%. Dan tidak ada keringanan atau penghapusan dari sanksi. Mungkin kalau dari sisi ketentuan asal barangnya tadi sudah disampaikan Pak Dirpas, dan kami menambahkan juga bahwa ketentuan asal barangnya itu harus melalui seperti samping yang artis tadi, harus ada transformasi yang substansial. Misalkan dari tadinya dari bahan menjadi baju. Mungkin demikian Pak. Baik, kemarin dari kawan-kawan juga ada lagi? Cukup? Silakan Pak dari Kadin. Oh masih? Oh sorry Pak. Iya. Masih ada. Silakan. Terima kasih Pak Deputi. Mohon izin Pak, jadi kami di tataran operasional kami selaku Direktur Fasilitas Pak. Nah ini bagaimana kalau tadi Pak Deputi membuat Pak Menko menggaranti gitu ya bahwa tidak ada praktek yang penyalahgunaan SHA untuk ke Amerika dan lain sebagainya. Nah mungkin di beberapa kesempatan justru malah perusahaan-perusahaan yang menjadi atensi adalah perusahaan-perusahaan penerima fasilitas Pak. Oke. Ya jadi dalam hal ini mereka mendapatkan penangguhan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, tidak dipungut pajak dan juga pembebasan cukai. Nah ini kita coba jaring Pak, kita coba filter itu dari sisi perizinan saat penerbitan penerimaan fasilitas, entah itu kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus atau kawasan-kawasan yang memang menerima fasilitas, termasuk di dalamnya Batam. Ya. Nah ini menjadi sesuatu yang agak kontradiktif kalau memang tadi SKA itu dijadikan tarif preferensial. Ya. Nah masuk ke kawasan berikat itu keluar kena tarif normal, jadi dia kena anti dumping atau tindakan pengamanan, safeguard dan lain sebagainya. Padahal itu sudah diproses di kawasan berfasilitas. Ya. Nah seandainya barang dari China atau Amerika dapat FTA direct import, udah bebas Pak, tidak ada safeguardnya. Tapi masuk dari kawasan berikat karena ada fasilitas untuk ke lokal, dia kena. Ya. Nah ini sesuatu yang mungkin nanti menjadi pembahasan lebih lanjut Pak. Kalau memang surat keterangan asal begitu kerjasama internasional, kalau dari sisi penerbit dari dalam negeri keluar, nah kita dari luar ke dalam gitu ya. Bagaimana kita mengakses itu? Nah ini fairnessnya Pak, kesetaraan ini yang mungkin nanti perlu kita kaji bersama Pak, sehingga equal treatment lah gitu ya. Ya. Equal treatment, perlakuan yang sama. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Direktur Fasilitas. Silakan Pak Kadin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak ahli di dalam teknis ini Pak, tetapi keahlian itu adanya di Bea Cukai, Kementerian Teknis. Dalam pelaksanaan pertemuan juga posisi kami adalah bagaimana kita bisa lebih mudah. Perbandingan ekspor Amerika dan ekspor kita ke negara lain, terutama yang di Asia, China, India, itu perbandingannya bahwa ekspor kita yang terbesar justru di Asia, Pak. Ya. Sehingga janji Pak Menko kepada Amerika ini harus kita lindungi, Pak. Ya. Kita lindungi. Nomor satu, Pak,
mulai saatnya Kemenko dan Kementerian Perdagangan dan Teknis Bea Cukai menentukan surveyor yang memang aksesnya Amerika, Pak. Lebih fair. Jadi kita nggak bisa membebankan ke Bea Cukai sendiri, nggak bisa membebankan kepada Kemendak. Karena pelaku-pelaku, mohon maaf istilahnya, pelaku-pelaku pengambilan keputusannya tuh tidak profesional di bidang itu, Pak. Ya. Jadi surveyor ini mungkin kita cari yang balik lagi ke zaman dulu lagi, Pak. Bahwa surveyor itu kita kontrak, pemerintah yang mengkontrak. Khusus Amerika. Khusus Amerika ya. Ya, kita nggak usah boros dulu, Pak. Ya. Khusus Amerika. Kemudian Bea Cukai involve dengan aturan-aturan yang disepakati, Pak. Ya. Kemudian dengan itu kita pengusaha nggak ribet gitu loh, Pak. Ya. Nanti belum lagi HS code-nya sampai di sini harus berubah gitu, Pak. Ya. Waktu kita mau ekspor, diperiksa lagi sama Amerika. Gitu. Nah, ini janji yang barangkali bisa kita berikan, Pak. Mohon maaf, Kementerian Keuangan, Direktorat Bea Cukai, sudah waktunya kita back to basic, belajar lagi nih sama surveyor-surveyor yang ahli di bidang ini. Karena surveyor banyak, Pak. Tapi keahlian untuk satu ini yang ditugaskan ke Pak Menko Equin, kita pegang dulu nih, Pak. Ya. Karena semua trust mulainya dari Amerika, Pak. Jadi usul kami itu, Pak, sehingga apapun kelembagaan di bawah itu, panutannya cuma surveyor, Pak. Baik. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Pak, kita konfirmasi juga. Ini Kadin pun ada yang ngeluarin SKA, Pak. Nah, coba dicek. Artinya kita juga sepakat kalau untuk Amerika ini usulan Bapak, ya kita butuh surveyor lah, kira-kira gitu ya. Oke. Kita di Kadin kita hanya merekomendasikan saja, Pak. Oh. Jadi kasus-kasus yang terjadi di daerah-daerah ini masih manual sistem, Pak. Iya. Nah, ini yang teknologinya kita ingin diterapkan secepat mungkin. Mungkin yang terakhir, Pak, kami mau nanya, Pak, target Bapak mesti sampai bulan apa ini kita harus beresin? Supaya kita membuka kesempatan juga kepada surveyor yang Bapak usulkan dan Ya. juga teknologi yang akan diterapkan. Baik. Itu aja, Pak, Mas. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Kita dengar dulu semua, Pak, ya, baru kita kasih target karena memang ya kemampuan semua juga nih. Kalau Pak Menko tadi itu tadi satu, ini harus digitalisasi, Pak. Supaya itu tadi ada penjembatanan dari yang manual tadi, jadi tidak ada layanan-layanan yang terhambat. Nah, yang kedua tadi jaminannya seperti apa? International practice seperti apa? Apakah perlu memang surveyor? Ya, nanti itu kita coba bicarakan. Baik, kawan-kawan dari Kemenperin, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Deputi. Di sini kami hadir bersama Direktur AIPA sebenarnya mengawal masalah Amerika sendiri, Pak. Buat kami sebenarnya, Pak, apabila memang karena kami juga lihat dari negara-negara lain ternyata ada dua ya, Pak, issuing authority yang mengeluarkan SKA tersebut. Dalam hal ini apabila memang ternyata Kadin pun mengeluarkan, mungkin buat kami sebagai pembina dari pelaku usaha mungkin itu memudahkan, artinya karena banyaknya pelaku ekspor sehingga mereka banyak pilihan. Cuma, Pak, yang perlu kami tahu tadi kami agak miss ketika kami dan berangkat di sini kami mendapat informasi bahwa Kadin mengeluarkan SKA, tapi di sini Kadin mengatakan hanya mengeluarkan rekomendasi, yang artinya saya kurang tahu apakah rekomendasi itu dipakai untuk bisa mengeluarkan barang atau diakui SKA-nya, karena menurut kami itu harus standar yang sama. Standar yang sama antara Kemendak sama Kadin. Kalau semakin banyak otoritas yang bisa mengeluarkan, ya bagus saja, artinya pelaku ekspor banyak pilihan untuk melakukan eksportasi gitu, Pak. Tapi sekali lagi sistemnya harus sama karena itu semua harus terkontrol. Buat kami mereka yang khususnya apa aja menggunakan preferensi, Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa ada persyaratan ROO, ada PSR, artinya kondisi barang yang harus dirubah. Di sini juga kami boleh tangkap. Tadi disampaikan bahwa tidak begitu mahal masalah teknis. Pertanyaan besar buat kami lagi apabila memang ya benar harusnya kalau belum memahami teknis mungkin belum tepat apabila mengeluarkan
SKA. Tadi teman-teman Kemendak mengatakan setiap yang menuju jadi duta besar mereka akan diberikan pembekalan untuk bisa menghitung, memastikan, memverifikasi. Karena itulah terpentingnya dari suatu ekspor impor, memastikan bahwa suatu negara yang mendapat preferensi apabila dia memenuhi syarat dan kondisi yang diberlakukan oleh kami. Nah, kami ini Pak, ketika dalam FTA kami memang mensyaratkan beberapa persyaratan, artinya untuk memastikan bahwa barang tersebut berasal dari negara mitra kita. Dia harus mengalami perubahan. Tujuannya ujung-ujungnya memang karena kita tidak mau hanya simple, mudah langsung dilakukan ekspor. Buat kita perlu ada nilai tambah yang ditambahkan di sini. Misalnya kita barang impor, kita bahan baku kita tambahkan dengan nilai tambah kita, kemudian baru kita keluarkan untuk diekspor hingga adalah nilai tambah kita dan memastikan bahwa komponen lokal kita ini terpakai di negara kita ini. Itu Pak. Sehingga kalau buat kami Pak, usulan-usulan kami, harmonisasi regulasi perlu dilakukan dulu Pak. Mungkin memang untuk Amerika, tapi ke depan juga kami punya perhatian besar untuk yang lain. Tapi kalau untuk Amerika ini tetap aja harus diharmonisasi dulu regulasinya. Siapa lembaga yang benar-benar berwenang untuk mengeluarkan SK ini. Kalau belajar dari negara-negara lain ternyata untuk Amerika memang ada issuing authority tertentu untuk sementara sekarang ini silakan. Tapi intinya memang mereka yang berwenang yang bisa mengetahui bahwa yang mendapat preferensi untuk Amerika atau Amerika ke kita itu adalah mereka yang bisa mengecek barang itu memang asal dari negara Indonesia atau dari Amerika. Kemudian juga integrasi sistem digital tadi Pak Menko sudah menyampaikan juga, dan buat kami itu penting juga Pak, sehingga sekali lagi ketika kami berangkat kami mendapat informasi bahwa di balet ketiga mekanisme ini berjalan masing-masing hingga pemerintah tidak mengetahui data SK yang diterbitkan oleh Kadin dan Kemendak. Buat kami itu gap besar Pak, padahal ini adalah data yang memastikan bahwa negara kita ini memang atau negara mitra kita memakai syarat dan kondisi yang diatur oleh kita, gitu Pak. Jadi kalau ternyata Kemendak tidak mengetahui apa yang dikeluarkan Kadin tidak mengetahui apa yang dikeluarkan Kemendak, wah kami baru tahu ini wake up call buat kami. Apakah selama ini memang pelakuannya seperti itu? Kemudian kalaupun memang akhirnya ditentukan khusus tadi ternyata ada khusus authority yang mengeluarkan untuk Amerika sendiri. Kiranya memang pembagian tugasnya jelas, memang fokus di situ, memang difokuskan untuk mempercepat, mengakselerasi, menjamin, menggaransi bahwa yang bisa menggunakan trade FTA antara Indonesia dan Amerika nanti adalah authority itu tersebut Pak. Dan lagi-lagi kami kembali lagi kepada floor, mungkin siapa yang akan mengeluarkan SKA, apakah memang Kemendak, Kadin, atau keduanya. Buat kami nggak apa-apa asal memang terstandar. Demikian Pak Ibu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Kirain kita juga mau nerbitin dong, kan? Kita tahu, kita ngurus industri. Baik, kawan-kawan industri silakan. Kita mau refresh lagi. Ada yang mau disampaikan dari pelaku? Baik, selamat siang Pak Deputi dan juga semua Bapak Ibu yang hadir. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak, memang kalau kita lihat dari sisi pelaku usaha, ya, sekarang SKA ini kita sudah menggunakan sistem digitalisasi sudah terjadi. Bahkan kita bisa terbitkan yang namanya cuma dalam bentuk SOP dan kemudian bentuknya bisa langsung terkirim ke sana, ya. Dan kemudian tadi juga disampaikan mengenai ketentuan di dalam penerbitan SKA tersebut ada yang namanya cost structure. Nah, di kami cost structure itu menjadi sangat penting. Apalagi kalau kita bicara di tempat kita adalah kawasan berikat, ya. Sehingga semua proses itu. Pak, mewakili siapa Pak? Dari mana Pak? Saya dari Pan Brothers. Pan Brothers. Kebetulan hari ini saya mewakili Bu Ana yang lagi berhalangan. Dari API atau apa? Memang Pan Brothers? Ya, Pan Brothers. Saya kebetulan juga di Kadin dan juga. Dari Kadin nih, sebagai ya, apa nih? Kita mau tanya nih. Saya di bagian ini. Oke, ya. Ya. Nah, Pak, jadi kalau secara proses kita lihat sebenarnya sudah ini hanya mungkin ya yang dikatakan verifikasi pastinya kan terbatas lah kalau kita bicara verifikasi ya, karena semua kan data dimasukkan oleh pelaku industri kan begitu ya. Untuk memvalidasinya tentunya pasti ada keterbatasan walaupun didukung oleh dokumen kan gitu. Tapi penekanan bahwa kita di kawasan berikat itu sebenarnya kita sudah memiliki satu data yang memang semua mengarah kepada order yang kita buat. Sehingga data kalau kita tarik semuanya adalah data berdasarkan dari order yang sudah kita
yang kita buat. Nah, jadi sebenarnya kalau di sisi kita sebenarnya clear semua, karena dan nanti pada saat kita audit juga di mutasi barang semua itu akan dilakukan pengecekan. Terbentuknya satu barang jadi, mutasinya juga pasti akan dilakukan pengecekan seperti itu ya. Nah, kemudian yang perlu kita cermati adalah mengenai transshipment. Ya. Transshipment kita melihat ada beberapa mungkin ya seperti transshipment ada yang tidak berubah bentuk, mereka hanya mampir ke sini, kemudian setelah itu mereka terbitkan SK mereka kirim lagi. Ada yang kedua yang kita bicara adalah masalah seperti modelnya CKD. CKD bentuknya perintilan datang sini dirakit jadi gitu ya. Itu yang kedua. Ketiga ini yang kita harus hati-hati karena yang ketiga ini misalnya dari Cina sendiri mereka melakukan semacam CMT internasional ke kita. Mereka kirim bahan bakunya dan kita proses, kita cutting, kita jahit, kemudian jadilah barang jadi berubah bentuk, kita ekspor. Nah, yang ketiga ini harapan kita jangan hati-hati, jangan sampai ini kemudian masukkan juga ke transshipment karena melihat komponen materialnya kan. Padahal ini kita ada proses pengerjaan untuk memotong, jahit sampai kemudian jadilah barang jadi. Mungkin itu yang kita harus benar-benar cermati. Tapi kalau yang berkaitan tadi nomor 1 dan nomor 2 sebenarnya gampang sekali kita untuk menelusuri terhadap barang yang masuknya itu komponen kemudian ujungnya menjadi satu barang jadi. Artinya seperti contohnya kita ngomong spare part, elektronik spare part gitu ya. Kelihatan sekali itu bentuknya adalah sudah jadi, tinggal dirakit jadi. Nah mungkin beberapa hal itu mungkin kita perlu melakukan semacam mapping atas produk-produk yang kemudian yang bisa kita indikasikan sebagai transshipment. Ya. Itu dari saya sih Pak. Terima kasih. Ya, baik Pak. Sekarang kan yang memang mau kita antisipasi yang transshipment yang tidak melakukan proses nilai tambah di dalam negeri, tetapi di apa ya? Ini disulap lah menjadi SKA-nya dari Indonesia kan misalkan itu padahal nggak ada pelaksanaan apa-apa di Indonesia, nilai tambahnya nggak ada. Nah ini yang itu yang harus kita jalankan proses akuntabilitasnya kan itu Bapak Ibu setuju ya saya kira ya. Nah, mekanisme apa yang kita lakukan untuk memastikan itu yang kita sepakati itu Pak. Pada prinsipnya kan seperti itu. Saya senang dari Kadin pun melihat ya kita nggak ahli di situ. Artinya selama ini pun kalau ada SKA yang diterbitkan dari Kadin, ya itu berarti kan sifatnya endorsement aja, kan gitu ya. Nggak ada itu dilakukan verifikasi. Bayangan saya juga siapa yang melakukan verifikasi itu? Apa Kadin daerah atau yang di daerah itu tahu? Saya aja nggak ngerti hitung-hitungan ini, ya kan? Tiba-tiba misalkan harus tanda tangan, oh itu diakui sebagai SK legal, ya legal gitu karena memang ada aturannya kan misalkan seperti itu kan. Nah ini yang mau kita coba yakinkan ya baik dari sisi praktek maupun nanti dijamin oleh regulasi supaya kita lakukan. Saya senang Pak dari Kadin juga sepakat, dari Kemendak sepakat, dan tinggal kita bungkusin dalam satu regulasi. Tapi proses bisnisnya seperti apa? Nah kita diskusikan, kira-kira gitu ya. Jadi jangan sampai kita buat regulasi, tetapi juga tadi yang kedua kan itu yang harus kita jaga betul implementasinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Sepakat lah ya, silakan Pak. Ada ancaman bea masuk Amerika itu naik jadi 40% tadi Bu ya. Kalau kita sampai dipersepsikan melakukan penyimpangan. Nah ini yang ongkos yang harus dibayar Pak. Jadi kalau dari angka 19% ke 40% mendingan kita bayar perusahaan-perusahaan surveyor yang qualified gitu loh Pak. Nah ini kami pengusaha nggak cuma tekstil, nggak cuma produk-produk yang sekarang ramai dibicarakan, tapi kita hampir semua produk. Yang paling awet itu alat-alat elektronik Pak. Karena itu keputusan dari kementerian zaman dulu sampai sekarang berlaku di Amerika dan itu boleh dikatakan sukses Pak. Nah itu satu-satunya regulasi yang membuat
Indonesia positioningnya untuk produk-produk itu nggak dicurigai lagi. Nah, ini kedua Pak, soal HS code number itu dari China itu bisa melakukan penyesuaian. Nah ini yang juga mesti diantisipasi Pak. Ya. Nah hanya lembaga surveyor yang ngerti untuk mensurvei itu semua titik Pak. Ya. Dan terakhir Pak, yang kita mesti kompak sama bea cukai ini adalah bagaimana ngatasin istilah-istilah kita yang ada 3 poin tadi Pak, transshipment, model CKD, kemudian dalam bentuk bahan baku. Nah ini mesti diselaraskan Pak, ya sehingga tidak menimbulkan persepsi di daerah Kadin melakukan asal stempel aja. Kita pernah juga tuh kejadian dengan Timur Tengah, ya kan, ikan ditolak begitu kan, nggak dibayar gitu kan. Nah itu yang barangkali itu titipan kami sih Pak, masih Pak. Baik. Ya benar juga ya, kita narasinya juga jangan nanti sudah jalan barang ditolak dan tidak ada pembayar, kan yang rugi pelaku usaha juga ya. Ya, baik silakan Pak. Dari Imki ya. Ya. Terima kasih Pak Deputi. Jadi kami hanya mengkonfirmasi saja apakah untuk 19% ini kita masih pakai yang 35 ini karena ini kan JSP Pak. Nah, apakah untuk memanfaatkan 19% itu memang masih dikomunikasikan dengan Amerika Serikat, karena kami beberapa kali juga rapat dengan DEN Pak ya untuk mencoba memformulasikan lokal kontennya Pak. Ya. Biar kita aman juga Pak. Oke. Artinya kita mengantisipasi bahwa mungkin beberapa industri masih banyak aksesoris dari China Pak. Ya. Karena China kan salah satu spesifik country yang memang diperhatikan diperhatikan Amerika Pak. Ya. Nah, untuk ini kami juga pengen kejelasan Pak, karena kami sendiri di furniture itu di kerajinan itu ada yang mendapatkan GSP. Apakah nanti di GSP kan memang kami minta juga diperjuangkan kembali Pak, supaya GSP itu direbut kembali lah, tidak 19%. Apakah nanti yang 19 ini juga sudah ada lokal kontennya berapa Pak? Atau kita pakai perjanjian lama gitu? Mungkin itu aja Pak. Jadi yang kedua soal transshipment Pak. Jadi kami juga mendorong untuk ini diperbaik lah Pak. Jadi biar peningkatan ekspor kita juga menggambarkan benar-benar output yang murni dari manufaktur kita gitu. Jangan sampai hanya ekspor naik tapi ternyata industri kita juga tiarap gitu. Terima kasih Pak. Ekspor naik, industri tiarap, ya berarti itu transshipment terjadi kan gitu ya. Harusnya susah seiring Pak. Ya. Utilisasi dengan ekspor itu. Ya. Nah makanya Pak, dengan kita buat regulasi yang memastikan dari transshipment itu tidak terjadi, idealnya kan ekspor naik, industri juga naik kan gitu ya. Idealnya kan begitu. Kalau nggak terjadi berarti ya masih ada nih praktek-prakteknya yang tidak kita inginkan. Itu aja sih Pak. Tapi dari Kadin tadi sudah jelas, atensi mereka nggak bisa kita pelaku usaha. Nggak tahu pemerintah bisa nggak kan gitu ya. Nah, makanya beliau menyarankan pakailah surveyor yang memang pekerjaannya seperti itu untuk mensurvei dan memastikan tadi. Silakan kawan-kawan surveyor dah. Oh masih lanjut Bapak, silakan. Ya. Sedikit Pak, kalau boleh bilang, kalau tadi kan Pak Sarso yang dipresentasikan sama teman-teman Kemendak kan memang sudah digital sebetulnya Pak. Ya. Cuman yang jadi masalah itu sepertinya ada di self declaration-nya. Oke. Nah ini kan kalau produsen itu udah pasti dia produksi, tapi kalau yang ini pedagang, nah yang pedagang ini yang biasanya yang pedagang ini biasanya dapat tawaran dari negara lain, mau nggak lewat sini dulu, nah ini keluarin SK dari sini itu. Jadi ketika self declaration ini nggak diverifikasi itu jadi masalah. Jadi saya setuju memang ya self declaration ini diverifikasi. Karena memang kalau dengan Amerika tadi disampaikan ada yang dua Pak, ada yang form A itu yang GSP, ada juga yang form B yang pakai substantial transformation. Jadi itu udah clear kalau ada perubahan bentuk itu pasti diakui punya kita. Cuman ketika self declaration dia ngakuin perubahan bentuk tapi nggak diverifikasi itu jadi masalah. Oke. Jadi memang perlulah ya untuk diverifikasi. Ya, silakan Pak.
Terima kasih Pak Deputi. Izin saya ingin menambahkan dari WKUK kami. Saya memperkenalkan, nama saya Saifuddin, Wakil Ketua Umum Kadin bidang Sistem Integrasi Ekspor. Nah, melihat surat keputusan Presiden 18 tahun 2022, nah ini kan tanggung jawab besar bagi Kadin untuk salah satu yang mengeluarkan SKA. Namun Kadin juga, ini kan baru tahun 2022, Kadin baru terus berbenah Pak. Secara spesifik ada wakil ketua umum baru yang dibentuk khusus untuk sistem integrasi ekspor ini. Maka kami juga punya tanggung jawab dan kami menerima segala saran dan masukan. Pada implementasinya memang masih kurang sana sini, manual dan lain sebagainya. Kemudian poin yang terakhir disampaikan oleh Ibu dari Kemenperin tadi, mekanisme penerbitan saat ini masih berjalan masing-masing. Nah, ini momen saat ini sangat langka Pak, karena ada 3 kementerian yang langsung dielit oleh Kemenko. Melalui kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan ini perlu memang kami belajar dan perlu disinkronisasi dalam pelaksanaan Kepres nomor 18 tahun 2022 ini Pak. Bagaimanapun ini adalah sumber hukumnya sudah jelas. Berarti tanggung jawab kita bersama bahwa Kadin juga sebagai mitra strategis, kami juga perlu mengeluarkan SKA yang betul-betul sesuai dengan undang-undang, kan begitu Pak? Mungkin selama ini dari tahun 2022 sampai 2025 ini baru dimaknai sepihak lah, masih manual dan lain sebagainya. Sekarang kan harus digital dan lain sebagainya, aturannya juga harus jelas dan akhirnya nanti memang produknya SKA dari Kadin ini bisa dipertanggungjawabkan. Poinnya adalah Pak, kami memohon nanti dibentuk tim sinkronisasi atau apa, kami akan membuat proposal usulannya agar kami bisa difasilitasi duduk bersama dengan 3 kementerian ini, sehingga SKA Kadin ini nanti ke depannya nggak keliru-keliru. Mungkin itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ternyata sudah ada Wakil Ketua Umum bidang sistem integrasi supaya ekspor. Baik kawan-kawan dari Surveyor, ada yang hadir? Silakan, ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikrar Pak dari Skovindo. Ya, kebetulan dulu saya pernah terlibat kaitan kegiatan ini Pak. Jadi mungkin sedikit aja menambahkan ya dari apa yang tadi disampaikan oleh Kementerian Perdagangan. Mungkin bisa diupdate Pak, saya sudah lama soalnya lupa. Yang pertama, apa sih yang menyatakan bahwa barang itu berasal dari Indonesia gitu Pak. Itu ada 3 minimal. Yang pertama, pemenuhan origin kriteria Pak. Yang kedua, terkait dengan masalah shipmentnya harus direct gitu ya, kalau nggak salah Pak ya. Kemudian yang ketiga ya dibuktikan dengan dokumen SKA, COO gitu Pak. Nah yang origin kriteria itu banyak tuh Pak. Kalau kita ngomong GSP ke Amerika, itu yang pertama wholly obtained. Wholly obtained itu memang berasal dari Indonesia biasanya untuk produk-produk pertanian, mineral gitu Pak ya. Wholly obtained. Kemudian ada terkait dengan perubahan dari tarif, ceng tarif, bisa ceng tarif header atau subheading ataupun chapter, bisa 2 digit, 4 digit ataupun 6 digit. Itu kaitannya Pak dari bahan baku ke barang jadi gitu ya. Jadi bahan baku utama ke barang jadinya itu ada berubah gitu ya. Itu tergantung karena pengaturannya per HS tuh sangat detail gitu ya, sangat detail per HS. Kemudian ada yang namanya kalau khusus TPT setahu saya ada yang namanya two step proses. Jadi dia harus minimum di Indonesia memiliki proses melebihi 2 proses. Misalnya dari benang nggak bisa langsung kalau di orang tekstil ngomongnya ada sliver dulu baru ngomong benang. Nah kalau dia yang ekspor sliver nggak bisa, gitu. Harus langsung harus dia 2 proses, gitu. Harus 2 proses minimum.
Gitu. Yang berikutnya adalah namanya RVC Pak, Regional Value Content. Jadi itu yang disebut struktur biaya. Memang di Amerika, nanti Eropa beda-beda gitu Pak ya. Jadi RVC itu menunjukkan persentase minimum yang bisa masuk ke Amerika khususnya itu ya. Tadi dari struktur biaya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah PSR, Product Specific Rules. Nah ini mengatur dari kriteria yang 3 itu sebenarnya, bisa salah satu dan sebagainya. Itu yang origin kriteria Pak. Kemudian setahu saya ya, bahwa SK itu harus ditandatangani oleh pejabat penandatangan. Pejabat penandatangan itu spesimennya disebar ke seluruh dunia, Pak. Termasuk capnya, gitu ya. Karena mohon maaf, mungkin dari pihak perdagangan itu mendelegasikan kewenangan ke daerah ya. Dalam hal ini yang bisa menerbitkan sebagai ISKA, instansi penerbit surat keterangan asal, itu adalah dinas, bisa juga KBN, Pak. Bisa juga otorita, dalam hal ini mungkin dulu Batam sama itu ya, Bintan ya, ya. Itu Pak, jadi, nah dulu juga memang sering ada kita verifikasi dari negara asal, negara tujuan kita Pak. Misalnya kalau dari Eropa tuh OLAF ya kalau nggak salah ya, OLAF. Kemudian dari Amerika itu biasanya langsung US Customs and Border Protection. Banyak hal Pak terkait dengan verifikasi ini. Yang pertama masalah keabsahan dari SKA itu, sertifikat itu, baik itu cap, tanda tangan gitu ya. Karena mungkin mohon maaf kalau di dinas banyak sering pergantian nih. Sementara spesimen tanda tangannya belum ke negara tujuan. Nah ini jadi masalah gitu ya. Capnya juga atau memang bodong gitu ya, SKA terbang lah gitu. Terus kemudian dari kapasitas misalnya mereka ekspor banyak sekali Pak. Pada satu saat pernah saya dampingi juga US Custom ke sini, Cibinong kalau nggak salah. Jadi mereka ekspor melebihi kapasitasnya. Yang mereka akan hitung itu diproduksi maksimal garment tuh bikin celana berapa gitu. Ternyata dia ekspor melebihi itu tuh. Dari mana? Sementara dia ekspor bukan cuma ke Amerika saja gitu. Nah itu kan berarti itu harus diatur tuh trader apa sebagai produsen gitu ya, produsen eksportir dan sebagainya. Jadi kecurigaan itu dari administrasi, juga dari nilai atau dari jumlah kuantiti dan sebagainya gitu. Jadi itu sih yang setahu saya gitu ya. Jadi memang kewenangan tadi ISKA dan sebagainya itu memang sudah diatur. Memang sebaiknya satu sistem, karena itu kan kalau udah ngomong satu sistem digitalisasi akan mudah dalam bentuk statistik, akan mudah melihat data-data gitu ya. Jadi itu sih Pak, saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silakan Pak. Sebenarnya pada dasarnya Pak, kalau dari Kementerian Perdagangan sendiri sebenarnya tidak masalah apapun yang mengeluarkan. Terus kembali lagi tadi parameter. Yang kedua, kita ini benar Pak, bahwa yang saya jagain adalah trust dari negara-negara asing di luar sana Pak. Jadi kalaupun mohon maaf apabila kalian menjadi kasarnya menjadi salah satu ISKA dari kita ya kita juga kita terbuka pintu dengan tentunya treatmentnya sama begitu Pak. Ya. Izin Pak. Ya mungkin mudah sih. Izin Bapak Pimpinan, baik intinya Pak terkait dengan surat keterangan asal ini bukan hanya kita lihat dari segi administratifnya Pak, tapi ada pemenuhan dari rules of origin ataupun bagaimana kita menetapkan country of origin dari suatu barang ini Pak. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur, Bapak dari Supplier juga demikian. Jadi ada pemenuhan yang memang harus dipahami oleh nanti siapa yang akan menerbitkan surat keterangan asal ini Pak. Tidak hanya tanda tangan stempel jadi kemudian kirim. Nah tingkat trust inilah yang harus kita jaga. Nah terkait dengan form non preferensi juga Pak, mungkin tadi sudah sempat disampaikan untuk yang pemenuhan GSP itu memang ada pemenuhannya RVC 35% dari export price. Bagaimana dengan non preferensi Pak? Kami memang menerbitkan form B Pak, form Bravo itu bisa untuk seluruh negara yang mungkin kita belum punya FTA Pak dengan negara mitra tersebut. Nanti kita terbitkan form Bravo. Nah dalam penerbitan form Bravo ini pun Kementerian Perdagangan itu ada standarnya Pak.
minimal itu CTSH kita sebutnya, yaitu perubahan HS code bahan baku impor menjadi barang jadi itu berubah dalam level 6 digit. Nah, inilah menjadi standar bagi instansi penerbit surat keterangan asal untuk menerbitkan SKA ini, Pak. Jadi mungkin nanti kita perlu Pak, keterangan dari Kadin pada saat Kadin menerbitkan form non preferensi dari Kadin. Nah, itu landasannya atau pemenuhan origin kriteria dari suatu barang tersebut hingga bisa di state origin country-nya Indonesia itu apa. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, saya kira sudah ada. Masih ada yang mau menyampaikan? Boleh, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Saya izin, saya Ririn dari Surveyor Indonesia, Pak. Sedikit menambahkan dari segi surveyor, Pak. Ya. Di mana kita sepakat bahwa dokumen ini memang salah satu dokumen yang penting untuk baik secara SKA preferensi maupun yang non preferensi. Izin ini, Pak, untuk sharing diskusi terkait dengan pentingnya melakukan pemeriksaan on-site inspection untuk memastikan tadi yang sudah disampaikan rules of origin-nya mungkin bisa jadi salah satu dokumen pendukung, Pak, dalam penerbitan SKA, yaitu menyediakan Certificate of Inspection. Jadi memang sertifikat ini untuk pemeriksaan mutu dan kuantitas, dan tadi untuk seperti yang disampaikan dari Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan trust-nya, Pak, untuk meningkatkan trust karena memang sistem yang kita akan bangun secara integrasi untuk SKA ini jika didukung dengan dokumen pendukung seperti pengujian kualitas dan kuantitas berupa Certificate of Inspection, maka trustnya itu akan semakin meningkat, Pak, khususnya di negara penerbit dari SKA tersebut, Pak, sehingga sistem terintegrasi ini selain melakukan tadi tidak hanya sebatas administrasi tapi juga untuk memverifikasi baik on-site inspection tadi dari Kadin juga sudah menyampaikan karena peran surveyor ini untuk meningkatkan trust tersebut, Pak. Baik, terus lanjut. Masih ada yang disampaikan, Bu? Baik, terima kasih, Pak. Mungkin ini jadi tadi kami menanyakan masalah standar, Pak, antara nanti yang dibawa Kemendak selama ini yang berjalan di keluarga SK-nya, dan apabila nanti Kadin juga akan menyesuaikan dengan standar yang Kemendak. Intinya buat kami adalah kalau ada perbedaan, saya tentu akan menjadi satu celah di mana kita perlu mempertahankan trust tersebut. Nah, kemudian, Pak, kalaupun misalnya ini agak mungkin terkait masalah administrasi juga terkait kendala biaya, Pak. Kami sangat mengharapkan apabila itu ini kan untuk pelaku ekspor, Pak. Ekspor itu harapan kami sih tidak terlalu banyak beban biaya memang. Nah, kalau di Kemendak ini memang tidak ada PNBP, tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh pelaku ekspor. Sehingga itu bisa menjadi pertimbangan juga bagaimana mengantisipasi hal ini. Ya, nanti dibahas aja tim teknis, Bu, ya. Kalau perlu verifikasi, nanti nggak ada biaya gimana ceritanya kan gitu. Jadi ya silakan dibahas tim teknis. Dan saya yakin Kemendak selama ini nggak ada biaya, berarti ya cuma administrasi aja kan. Barang itu nggak pernah dilihat gitu. Nah, jadi ya percaya aja semuanya kan gitu ya. Basisnya kan percaya aja kalau begitu. Silakan ya dibuat tim teknis bagaimana pelaksanaannya. Ya, itu saya kira. Tapi yang pasti jangan sampai menyusahkan, ya, jangan sampai memberatkan untuk pelaku-pelaku ekspor. Kalau bisa malah ini kan ada fasilitas apa yang diberikan sehingga ini bisa nanti berjalan dengan baik. Ya, baik. Kita lihat dulu praktek internasional. Kita lihat lagi supaya kita coba mulai jajaki modelnya Vietnam. Slide-nya dilihat. Ya, mungkin yang tetangga kita lah yang kita lihat tadi ya. Vietnam ini khusus untuk Amerika, dia juga buat regulasi bahwa yang mengeluarkan adalah MOIT ini ya. Ya, memang gabung. Oke. Ya, gabung, tapi ini pemerintah pusat sepertinya ya. Oke, pemerintah pusat ya. Kemudian kita ke Singapura, ikut. Oke, Chambers of Commerce di atas tidak bisa menerima. Tapi malah jadi tidak bisa, Pak, untuk Amerika nih. Ya, dihapus. Baik Vietnam maupun Singapura, dihapus. Khusus untuk Amerika, kan ini Amerika ini ya. Oke. Next, Malaysia. Diterbitkan oleh MITI.
ya sama ya. Jadi pemerintah pusat ya. Nah, jadi dulu pun ada Chambers of Commerce, tapi setelah untuk khusus Amerika, MITI yang mengambil alih. Nah, jadi memang suratnya nanti keluar satu kira-kira Pak. Jadi di kita model bisnis silakan dibicarakan Pak, ya dari Kadinnya. Jadi nanti yang ngeluarin ya kalau kita sepakati dari Kemendak, yang ngeluarkan. Tapi bagaimana mekanisme proses bisnisnya silakan nanti dibicarakan lagi ya untuk tingkat teknisnya. Tanpa harus kita meniadakan yang kepres tadi kan gitu ya. Nah, tolong dicari lah ininya legal standingnya. Thailand ini the Department of Foreign Trade Thailand. Saya kira model Kemendak juga ya kalau ini ya Thailand ya. Benar ya? Kemendak. Oke, saya kira 4 negara tetangga kita sudah mengubah model penerbitan SKA-nya khusus untuk Amerika. Itu tadi jaminannya diserahkan ke pemerintah pusat. Dan saat ini memang melalui ada 2 Kemendak dan Kadin gitu ya. Nah, Kemendak sudah ada sistem, tapi Kemendak model bisnisnya ada disebut apa tadi, instansi penerbit ya. Oke. Apa namanya? IPSKA. Oke, ada IPSKA. Jadi saran dari Kadin, ya siapapun misalkan daerah, kalau dari sisi kompetensi tentu butuh verifikasi kan gitu kan. Ya, even di daerah pun nanti yang menerbitkan itu butuh verifikasi. Daripada banyak menerbitkan, kalau toh ada verifikasi ya disederhanakan saja proses bisnisnya gitu loh Pak. Gitu ya. Gimana menurut Bapak-Bapak Ibu? Ya, silakan. Jadi yang perlu kita ini Pak, yang mengenai mungkin lebih kepada sisi teknis. Kalau seandainya nanti kita tujui misalnya ada verifikasi dari supplier atau Sukopindo, masalah waktu ya. Karena terutama kita kalau misalnya ekspor lewat udara kita jadi hari ini kita harus ekspor hari ini, itu yang memang kita pikirkan mengenai waktu. Ya, SLA-nya harus clear Pak. 5 hari gitu Pak. Ya. Tapi jangan 5 hari bodong-bodong. Maksudnya, ada yang kurang nih, lengkapi lagi. Ya. Itu biasanya SLA-nya itu 5 hari setelah data lengkap dan benar gitu. Nah, menuju lengkap dan benar bisa sebulan ini. Jadi di sini harus confirm bagaimana 5 hari itu jadi. Misalkan. Tapi ya kita dilihat aja nanti kan kita mau dorong ekspor. Ya. Karena sekarang dengan SKA yang sekarang kita tuh hanya hitungan menit kalau kita proses itu sudah bisa menghasilkan. Menit? Ya digital. Karena itu ya kita harapkan jangan sampai nanti. Itu kan tanpa verifikasi Pak ya. Verifikasi ini kan harus ke lapangan atau tidak ke lapangan itu gimana? Jadi lebih banyak sekarang kita itu tidak ke lapangan karena secara kita sebenarnya mungkin secara kita ini sudah bisa dianggap sudah di trustnya sudah. Jadi harus juga ada berbasis risiko ya. Kita lihat ya mana yang berisiko, mana yang ini historical data kan ada ya di Kemendak ada lah ya. Jadi ya silakan Pak. Kementerian Perdagangan itu sudah bikin terobosan-terobosan Pak yang dikatakan export hub, tapi baru dilaksanakan dengan budget pemerintah itu baru di Surabaya, Makassar, Kalimantan Timur, dan Batam. Baru 4 nih Pak. Dan ini baru aja juga ditunjuk beberapa organisasi yang menangani. Cuman perlu dievaluasi lagi karena ini menggunakan dana pemerintah. Banyak pengusaha juga yang megang-megang itu pada ketakutan Pak. Karena ada teman kita yang sempat masuk penjara gara-gara nanganin penggunaan dananya salah. Nah ini yang menurut kami Pak, kita bikin aja tim task force-nya Pak, antara Kemenko, Perdagangan, Kadin, dan kelembagaan yang terkait. Karena dengan bea cukai ini penting sekali Pak. Pintunya itu ada di kantor Bapak bea cukai Pak. Dan itu kita depend on bea cukai waktu barangnya masuk mana. Nah ini yang paling penting Pak. Sehingga cara ngitungnya kan kalau di gudang-gudang gitu TV-nya lah apanya.
tapi IHS code-nya itu begitu masuk gudang pabriknya kawasan itu keluarnya udah berubah, Pak. Nah, ini yang selalu menjadi kecurigaan dari negara-negara tujuan, apalagi Amerika nih, Pak, lagi cari gara-gara terus gitu kan. Nah, ini saran kami sih, Pak, dibentuk aja, Pak, tim task force, karena kantor Menko sudah sukses membuat menjadi 19%. Oke. Nah, itu yang kita harapkan, Pak. Makasih, Pak. Baik. Ya. Jadi ingin kami menyampaikan bahwa SKA saat ini Pak, menurut semua DPD kami ada 18, itu udah bagus. Ya. Tapi jangan sampai nanti ada perubahan dari bagus atas gitu ya. baru Pak. Gitu. Oke. Itu Oke. aja. Ya, itu pesan Pak Menko juga begitu, makanya pastikan ini smooth kan gitu ya. 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 Mana dulu, belakang dulu, depan dulu, Bu Direktur dulu. Oke. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Deputi dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya SKA ini kan problem sekaligus kewajiban kita bersama untuk mengedukasi bangsa. Saya pernah ke US terkait self-certification dan diskusi dengan US CBP. Concern mereka itu mereka memeriksa itu tidak baik. Kadang-kadang aja tersistem, ada data yang mereka lihat, anomali data mereka lihat. Barang ini 2 tahun sebelumnya masuk kemana, bulan kemarin masuk dari mana, sumbernya dari mana, itu detail. Dan US itu salah satunya menggunakan kerjasama custom to custom. Makanya tidak heran kalau US custom diskusi dengan kita, ini pabrik ini kira-kira bagaimana, walaupun mereka sendiri buat. Jadi tanggung jawab itu tanggung jawab bersama. Bea Cukai kalau diminta tahu barangnya dari mana tidak akan tahu, Pak. Ada beberapa kasus yang pernah kami tangani terkait kasur, salah satunya di Banten. Itu importasinya itu sudah ada made in China-nya. Juga praktiknya, kenapa bisa SKA-nya lolos? Yakin diperiksa. Dan pemeriksaan itu tidak mudah. Hampir semua pemeriksaan di daerah itu yakin diperiksa. Terus kalau seandainya onsite sebanyak itu negara kita, industri kita banyak, yakin satu. Kemarin atau nanti malam kami masih berunding dengan PRI terkait rules of origin. Itu tidak gampang. Perkara itu benar-benar detail karena sama-sama mau dan sama-sama tahu dan serta ada kepentingan negara di balik itu. Dan dengan US ini bukan negara yang tidak punya data, Pak. Mereka itu sangat banyak datanya. BC, kami, Bea Cukai, itu kan mengawasi dari sisi impor. Tapi pemakaian itu ada di perusahaan. Barangkali kalau yang teman-teman perusahaan yang sudah ada di kawasan, saya yakin ada IT inventory, itu detail, jelas. Tapi bagaimana dengan perusahaan di luar itu? Nah, itu PR kita bersama untuk tahu bahwa mereka itu paham terkait rules of origin, 3 kriteria tadi. Bahkan terkait direct consignment itu nanti prakteknya kemana-mana, ada bisa lewat Singapura, bisa lewat Vietnam, itu juga rules tersendiri, aturan tersendiri. Tidak sesimpel itu, tapi tidak simpel itu bukan berarti tidak bisa dipelajari. Jadi mohon juga kita ini kan problem bersama, barangkali diselesaikan bersama. Jangan juga kita membebani masyarakat atau industri yang sudah terbebani. Jadi ya barangkali peran kita bersama. Bisa jadi memang dulu kami di 1971 kewenangannya diambil dan diserahkan ke Kementerian Perdagangan. Tapi Kementerian Perdagangan itu juga kolaborasi dengan kami pada saat perundingan FTA. Kami berdiskusi, ini kira-kira dengan Kementerian Perindustrian juga atau sektor juga, kira-kira ini bagaimana nih komponen Indonesia ini nantinya mengawasinya seperti apa. Itu PR kita bersama dan kita juga tidak bisa mengandalkan di pemerintah semua. Justru peran pentingnya adalah kesadaran dari masyarakat dunia usaha, karena mereka yang paling tahu. Apalagi United States itu dia itu pahamnya ada self certification. Jadi mereka itu perusahaan membuat sertifikasi sendiri. Itu bagi Bea Cukai itu momok sebenarnya. Karena kita nggak tahu, yang tahu hanya perusahaan pembuat aja. Nah, itu peran bersama dan saya yakin teman-teman industri juga mulai bisa memahami, dan Kemendak pun teman-teman di PAS itu sangat memfasilitasi, ada diskusi di situ. Dan kami Bea Cukai juga itu ada forum FTA juga, kami juga ada website untuk mengasistensi juga. Dan setiap ada FTA kita juga mengedukasi. Jadi ya bagaimana intinya kita bisa memajukan negeri ini bersama.
tidak per sektor-sektor industri aja atau pemerintah saja. Ini PR kita bersama. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya kira positif aja lah ya untuk saling support dalam pelaksanaan efektivitas SKA tadi. Yang memang mau kita benahi adalah bagaimana proses bisnis yang harus kita sepakati bersama dalam rangka itu tadi menjamin SKA ini, ya, menjamin SKA ini dia terbit memang ya sesuai dengan ketentuan yang ada dan kita harapkan, ya. Jadi kalau boleh kita jadikan piloting ini yang US gitu ya. Oke. Yang kedua, sistem digital kita sepakati tadi sudah ada di ESKA. Silakan bisa sama-sama dicek, jangan-jangan mau masuk aja pun susah minta ampun gitu kan. Nah, ini coba dites saja. Nah, ini kita challenge saja kawan-kawan di perdagangan. Misalkan kemudian ini pemerintah yang terbitkan kalau kita melihat international best practice Pak, gitu ya. Nah, bagaimana peran Kadin? Silahkan dibicarakan nanti. Apakah misalkan seperti yang Bapak bilang rekomendasi atau bagaimana? Nanti kita cek dengan kawan-kawan best practice-nya yang disepakati bersama juga dengan pelaku usahanya kan pelaku usahanya anggota Kadin kan gitu ya. Oke. Kemudian sesuai analisis resiko dapat dilakukan verifikasi. Kira-kira gitu ya, supaya jangan nanti udah biasanya cepat tiba-tiba jadi lama, jadi mau memperbaiki malah membuat ribet gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi lah demikian. Ini harus kita pastikan ya, Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir ada usulan ya kita buat task force deh gitu ya, teknis. Jadi ya nanti kita rutin untuk membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Namun tentunya nanti Pak Eko sama Pak Erikson lah ya, bareng-bareng aja ya. Nah, Bapak yang punya industrinya, kita yang punya fasilitasi ekspor impornya, jadi supaya bareng-bareng untuk cepat kita putusin selalu tidak ini dulu Pak, proses bisnisnya Pak, surveyor ya. Oke. Nah, nanti biar dari tim teknisnya aja yang membuat Pak, nanti kita usulkan ke perdagangan ya, bagaimana revisi perpendaknya kalau diperlukan. Ya, harusnya sih diperlukan lah Pak, kalau banyak itu 97 instansi itu. Bagaimana Bapak menjamin 97 instansi penerbit itu hanya dengan pelatihan ya Pak ya? Nggak tahu lah, tapi silakan lah dibahas nanti teknis ya, untuk instansinya itu supaya bisa, kan sudah digital sekarang, coba dicek lagi untuk jaminan akuntabilitasnya. Baik, saya kira langkah pertama kita lakukan nanti adalah bentuk tim, tapi guidance besarnya adalah sudah kita sepakati, bisa kan? Bisa ya? Nah, dengan melihat international best practice tadi, setuju Pak ya? Pemerintah pusat ya Pak? Nah, jadi bagaimana dukungan tadi silakan dibicarakan dengan Kadin dan pelaku usaha. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan.